kredibilitas atau kualitas seseorang itu sangat berpengaruh. Ketika Anda mengatakan bahwa kebenaran atau suatu kabar itu tidak usah dipandang kualitas orangnya, maka Anda bisa saya katakan dungu. Di sini Al-Fakir ingin mengajak Anda untuk berpikir secara jernih dengan berbagai dalil yang akan saya sampaikan. Difahami, diresapi, dan coba dipikir secara mendalam. Jangan menggunakan ego dan jangan menggunakan fanatisme, ta'assub ya, ta'assub yang tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama ya, bahwa saudara kita Pak Alawi sudah batal terputus nasabnya sesuai dengan ilmu filologi, sesuai dengan ilmu DNA katanya. Apa ini DNA? Pernahkah Anda selama menjadi ketua lembaga Basul Masail Fikih membatalkan nasab pakai DNA itu? Ilmu fikih cabang pribadi tuh guys. Pakai filologi lagi, tambah gak nyambung. Ilmu pakai filologi gak nyambung. Diketawain sama santri se-Indonesia itu. Menfitnah ulama padahal dirinya hanya menyalin dari Google. Ini adalah fitnah yang sangat keji yang dinisbatkan kepada para ulama kita. Gitu. Jadi ilmunya itu harus benar-benar mendalam. Jadi kalau diajak diskusi itu datang, bukan kabur. Jadi kalau diajak diskusi itu datang, bukan kabur. Sehingga tidak punya nisbat al-kaburi gitu loh. Bukan comot sana, comot sini, ngeles sana, ngeles sini, menghina sana, menghina sini. Itu apa itu? Itu bukan ulama, bukan kiai kalau seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, di sini saya sedikit menyampaikan mengenai salah satu kriteria ulama nasab yang disampaikan di dalam kitab Ghayatul Ikhtisar fi Ansabi Sadatil Athhar yang ditulis oleh As-Sayyid Walid Al-Uraidi Al-Husaini. Jadi kalau ingin jadi ulama nasab, salah satu kriterianya itu adalah ayat tasifa bil ilmil wasi' wat tabahhur fima yaktubuh. Yang pertama, ilmunya harus luas dan harus mendalam mengenai apa yang dia tulis. Bukan hasil comot-comot Google, teman-teman. Kalau hasil comot Google lalu menfitnah para ulama ini cuma menyalin, Imam Ibnu Hajar cuma menyalin, Imam As-Sakhawi ini cuma menyalin, menfitnah ulama padahal dirinya hanya menyalin dari Google. Ini adalah fitnah yang sangat keji yang dinisbatkan kepada para ulama kita. Gitu. Jadi ilmunya itu harus benar-benar mendalam. Jadi kalau diajak diskusi itu datang, bukan kabur. Sehingga tidak punya nisbat al-kaburi gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian wa ayyakuna daqiqan fi itsbatihi muhaqqiqan lima yudawwin. Dia harus daqiq, teliti dalam menverifikasi, dalam mengisbat. Kemudian dia harus muhaqqiq, tahqiq, benar-benar terpercaya terhadap apa yang dia catat. Jadi memang benar-benar terkonfirmasi sesuai dengan ilmu yang disampaikan oleh para ulama tentang apa yang dia catat gitu loh. Kemudian waqawiyan bihujjati. Dalil dia harus kuat. Bukan comot sana, comot sini, ngeles sana, ngeles sini, menghina sana, menghina sini. Itu apa itu? Itu bukan ulama, bukan kiai kalau seperti itu. Dan juga mustakmilan li syuruti ilmin nasab. Harus sempurna sesuai dengan syarat-syarat ilmu nasab, wa dhawabitih wa thawabitih, aturan-aturannya, batasannya, ketetapannya,
Ilmu nasab harus diikuti, bukan ilmu cabang pribadi. Pakai kitabnya ulama untuk membatalkan nasab orang. Giliran ulama yang dia pakai kitabnya itu mengisbat Ba'alawi, ulamanya dijelek-jelekkan, seolah-olah dia paling alim gitu ya. Pakai kitab ini, ternyata pengarang kitab ini mengisbat Ba'alawi, dia jelek-jelekan, dia rendah-rendahkan. Loncat sana lagi pakai kitab satunya, ternyata kitab itu juga mengisbat Ba'alawi, dijelek-jelekkan lagi. Imam Ibnu Hajar difitnah, menyalin, hanya menyalin, tidak pernah ketemu. Padahal dia ngambilnya di Google murni gitu loh. Ini kan ngawur, disebut tesis. Siapa yang nguji itu? Bukan tesis itu, sosis. Nah, kemudian kalau kita lihat ketika dia menerangkan tentang amudin nasab. Gini bro, kalau kita mau benar-benar pakai ilmu fikih ya, nasab ini kan ilmu fikih. Kita ngaji kalau nggak bisa, katanya ketua LBM. Saya dengar-dengar dia itu jabatannya ketua Bahsul Masail. Bahsul Masail itu fikih, yang dipakai ilmu fikih gitu loh. Makanya di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab, la yushtaratu fi syuhra awil istifadah, apa? Tidak disyaratkan di dalam syuhrah wal istifadah syarat amudin nasab muttasil. Ya, mata rantai nasab muttasil itu tidak disyaratkan kalau yang kita bahas adalah syuhrah wal istifadah. Begitu saudara. Makanya gunanya syuhrah wal istifadah, maksudnya asyahadah bitasamu, dengan pendengaran, itu ketika tidak ada amudin nasab yang muttasil, pakai syuhrah wal istifadah gitu loh kalau ngaji fikih. Bukan seperti yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama ya, bahwa saudara kita Ba'alawi sudah batal terputus nasabnya sesuai dengan ilmu filologi, sesuai dengan ilmu DNA katanya. Apa ini DNA? Pernahkah Anda selama menjadi ketua lembaga Bahsul Masail Fikih membatalkan nasab pakai DNA itu? Ilmu fikih cabang pribadi itu guys. Pakai filologi lagi, tambah gak nyambung. Ilmu pakai filologi gak nyambung. Diketawain sama santri se-Indonesia itu. Yang benar-benar paham fikih tapi ya. Jadi sudahlah. Ya, kalau memang Anda itu ingin menjadi mujaddid, ya, mujaddid ilmu nasab, ya, pembaharuan ilmu nasab gitu ya, pakai cabang pribadi ya terserah Anda. Kalau kita, kalau saya ya pakai ulama lah. Saya tahu kelasnya kok. Kalau cuma kelas Google itu mau jadi mujaddid, bukan mujaddid, itu mufsid namanya. Gitu Pak Imaduddin Fakot Hadamaddin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.